Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Semangat pagi. Sudah mulai kelihatan laparnya. Iya, masih semangat. Kalau sudah mulai terasa laparnya, ditahan dulu ya. Oke. Iya, mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur akhirnya di tahun 2022 ini kita boleh kembali merayakan Natal. Setelah 2 tahun kita sempat vakum dalam hal perayaan. Untuk itu mari kita lihat kembali apa yang menjadi tema Natal kita hari ini. Apa yang menjadi tema Natal kita hari ini yang dikutip dari Matius 2 ayat 12. Kita bersama-sama membacakannya dua-duanya. Maka kita bersama-sama dulu membaca tema Natal hari ini. Dua-duanya. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya, kalau saya memperhatikan memang sudah waktunya sudah mulai terasa. Jadi saya tidak perlu lagi berpanjang-panjang ya. Ada 2 pertanyaan yang harus kita renungkan dalam perayaan Natal kita ini untuk bisa melihat kembali apa sih itu Natal itu dan apa yang saya dapatkan dari setiap perayaan Natal ini. Yang pertama pertanyaannya adalah apa itu Natal? Apa itu Natal? Natal adalah sebuah perayaan untuk memperingati hari kelahiran, sebuah perayaan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah perayaan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh umat Kristiani untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang selalu kita rayakan setiap tahun. Namun saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, kita juga harus bedakan ini perayaan Natal atau Happy Birthday, kan begitu. Sekalipun kita katakan tadi memperingati hari kelahiran, tapi ini bukan sama seperti merayakan Happy Birthday. Kenapa? Karena ketika kita merayakan hari ulang tahun, maka orang yang berulang tahun harus ada di tempat ini, kan begitu. Karena kalau kita merayakan hari ulang tahun, maka orang yang kita rayakan itu harus berada di tempat ini. Itu sebabnya sekalipun kita mengatakan ini adalah perayaan memperingati kelahiran Yesus Kristus, tapi jangan pernah kita samakan ini seperti untuk merayakan hari ulang tahun, bukan. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus selalu merayakan Natal?
Mengapa kita harus selalu merayakan Natal? Kita ingat 2 tahun terakhir ini, sekalipun pandemi melanda dunia ini, melanda bangsa dan negara kita, tapi sebisa mungkin, sekalipun melalui virtual, sekalipun melalui Zoom, tapi kita tetap merayakan Natal. Sekalipun tidak tatap muka, sekalipun itu melalui virtual, tapi kita tetap merayakan Natal. Nah, ini harus menjadi pertanyaan penting dalam hidup kita. Mengapa kita harus merayakan Natal ini? Saudara-saudara, adik-adik kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah istilah yang namanya telling story. Telling story. Tahu artinya? Menceritakan sebuah kisah. Menceritakan sebuah kisah. Mengapa kita harus merayakan Natal? Yesus Kristus yang kita rayakan dalam wujud manusia sudah tidak lagi bersama dengan kita, tapi sebagai tugas sebagai orang percaya, tugas sebagai orang Kristen, tugas sebagai anak-anak Tuhan, harus mampu kembali menceritakan kisah itu dan harus mampu menyampaikan pesannya seperti bagaimana dahulu kisah itu terjadi di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya ketika kita menyampaikan pujian, maka ini harus bisa menyampaikan pesan sukacita. Ketika kita membacakan sebuah firman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dilanjut dengan bumi belum berbentuk dan kosong. Ini bukan hanya sebuah pembacaan semata, tapi ini adalah sebuah kesaksian. Kita diajak untuk menceritakan, mengajak orang-orang, mengajak pendengarnya untuk masuk kembali kepada situasi di mana pada waktu itu benarlah Yesus lahir. Pada waktu itu benarlah Yusuf dan Maria yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Inilah mengapa harus setiap tahun perayaan Natal harus selalu kita rayakan. Perayaan Natal, peringatan kelahiran Tuhan Yesus harus selalu kita rayakan, karena kita ditugaskan untuk menceritakan kisah ini kembali kepada orang lain, supaya mereka juga terberkati, supaya mereka juga percaya, supaya mereka juga diselamatkan. Jadi bukan hanya kita yang berperan di dalamnya, tapi harus melibatkan orang lain. Orang-orang di luar kita juga harus mampu merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus ini. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, terlebih adik-adik kami, menurut Anda, pesan Natalnya sudah sampaikah tadi? Menurut Anda pesan bahwa Yesus benar-benar lahir itu benarkah sudah sampai kepada kita yang hadir saat ini? Atau jangan-jangan kita sendiri yang melakukan tadi, jangan-jangan kita sendiri yang menaikkan pujian tadi juga masih belum mengerti apa sih Natal ini. Jadi kalau saya lihat memang inilah realita kehidupan yang
Terkadang kita tidak adil, terkadang kita tidak jujur. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya perhatikan ketika JR semalam, ini anak-anak SMP, PPSD ini semangat orangnya. Ini semua anak-anak SMP, PPSD ini aktif orangnya, suaranya kuat-kuat. Tapi tadi ketika bernyanyi, gimana kalian yang menjawabkan? Dibilang malu-malu, tapi mau, gitu ya. Kalau di depan ini malu-malu, tapi di WA kan begitu. Diberi kesempatan untuk memegang tangannya, tanda persahabatan, tanda kasih, malu-malu, tapi tiba berduaan, gimana? Disinilah kita mau diubahkan, disinilah kita mau diingatkan kembali. Dengan momen-momen Natal ini seharusnya kita semua berbahagia pada saat ini. Masih ada sukacita? Masih. Sudah mulai turun nadanya ya, karena sudah mulai ada tuntutan dari dalam. Seharusnya saudara-saudara, setiap momen Natal ini harus bisa membuat kita seperti dilahirkan baru, harus bisa seperti memberi semangat baru di dalam hidup kita, sukacita baru, bahkan ada komitmen baru yang harus kita hidupi sepulang dari merayakan Natal. Jadi jangan sampai ada yang sama. Jangan sampai ada yang sama ketika dia hadir ke gereja ini, dia tidak mengalami perubahan apapun pulang dari merayakan Natal. Setiap momen Natal harusnya semakin menambah sukacita, semakin menambah semangat, semakin menambah komitmen kita. Karena benar kelahiran Yesus Kristus itu harus mampu mengubahkan kehidupan orang percaya, harus mampu menyentuh setiap jiwa-jiwa yang merindukan keselamatan, merindukan topangan, merindukan kekuatan baru di dalam kehidupannya. Untuk itulah kita diingatkan, diajak kembali. Seperti yang kita kutip dalam tema kita hari ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, pertanyaannya kembali, dari jalan mana tadi Anda datang ke tempat itu? Dari jalan mana tadi Anda datang ke tempat ini? Pertanyaannya, apakah harus dari jalan itu juga Anda pulang? Lalu dari jalan mana? Tidak ada jalan lain. Memang harus dari jalan itulah. Tapi bukan jalan itu yang mau dimaksud ketika dikatakan melalui jalan lain. Tapi apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam hidupmu yang tidak berkenan bagi Allah, yang membuat rusaknya hubunganmu dengan sesama, dengan Tuhanmu, itulah yang harus kita tinggalkan. Itu yang tidak boleh kita bawa pulang dalam kehidupan kita. Amin. Kadang masih banyak yang belum sadar. Coba saya mau bertanya, menurut kalian, adik-adik kami, menurut kalian SMP itu masih kategori anak-anak atau bukan? Lalu sudah masuk kategori mana? Remaja, mantap. Sudah remaja kan kalian?
Sudah remajakah kalian? Sudah remajakah kalian? Iyalah, sudah tahu membedakan mana yang ganteng, ya kan? Sudah tahu melihat mana yang jerawatan, ya kan? Nah, tapi banyak ternyata kita tadi mengatakan sudah remaja, aku sebentar lagi mau dewasa, tapi dalam perilaku masih banyak yang belum sadar bahwa mereka itu sudah remaja. Banyak yang masih merasa mereka itu masih kategori anak-anak. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit marah. Yang tadinya bestia hanya gara-gara satu laki-laki bisa jadi musuh. Ada di sini, ada di sini, pakai baju apa? Nah, pribadi perilaku yang seperti itulah. Kalau jalannya tetap nanti dari mana tadi kalian datang, tetap dari situ pulangnya ya. Tapi pribadi pula, tapi kedewasaan pula, tetapi iman pula, ketaatan pula yang harus engkau ubahkan. Apa yang tidak baik tidak lagi engkau bawa melalui jalan itu, engkau harus tinggalkan. Karena Kristus telah lahir di dalam kehidupan, karena Kristus telah memenangkan engkau. Ada pernah teman curhat sesama pelayan. Dia pernah bercerita begini ketika dia menghadapi anak-anak yang seperti kita ini semua. Dia pernah mengatakan begini, dulu waktu masa saya, kalau SMP itu apa kepanjangannya? Sekolah menengah pertama. Tapi kalau di zaman generasi X ini, di zaman now ini, generasi milenial ini, saya bingung, saya stres. Karena SMP itu bukan lagi itu kepanjangannya. Tapi apa? Dia mengatakan SMP itu adalah singkatan dari, ada yang tahu? Sudah mulai bahaya ini generasi kok. Maka disinilah adik-adik kami. Oke, sebentar lagi. Maka disinilah yang dikatakan di dalam tema kita ini. Maka pulanglah engkau ke negerimu melalui jalan lain. Terkadang kita ini tidak sadar, terkadang kita ini tidak adil, tidak jujur di dalam kehidupan kita. Segala sesuatunya ada waktunya, segala semuanya ada masanya di dalam dunia ini. Maka ketika kita masih hidup di dalam status seorang anak, hidupilah, nikmatilah prosesmu sebagai anak. Banyak sekarang anak-anak generasi muda zaman now ini yang tidak lagi menghidupi generasi, yang tidak lagi menghidupi kehidupannya sebagai seorang anak. Seolah-olah mereka itu sudah berada di atas. Saya sering melihat di persimpangan jalan, terkadang saya melihat anak-anak sekolah sekarang, anak-anak SMP di atas motor barunya, dia duduk dengan santai sambil, padahal dia tidak tahu orang tuanya panas-panasan di sana bekerja.
tuanya pergi bekerja memakai motor butut, tapi dia selalu gonta ganti motor. Inikah yang dinamakan anak-anak Tuhan? Inikah yang dinamakan orang-orang yang telah berjumpa dengan Yesus Kristus? Di sini kita mau diajak, ubahlah kehidupanmu, ubahlah perilakumu, ubahlah segala yang tidak baik di dalam hatimu. Karena ketika engkau mempertahankan ketidakbaikan itu, maka itu jugalah nanti yang akan menghancurkan. Ketika engkau tidak mau meninggalkan hal-hal yang tidak baik tadi, maka itu jugalah nanti yang akan mendorong engkau semakin terjatuh ke jurang dosa. Maka disinilah dibutuhkan kesadaran iman, perjumpaan yang benar di dalam Yesus Kristus. Kita telah menyaksikan sendiri benar bahwa Yesus itu telah lahir di dunia ini. Benar bahwa kehadiran Yesus itu adalah yang kita nantikan selama ini. Karena dengan kehadirannya kita diperdamaikan, kita diperbaharui di dalam kehidupan kita. Maka dengan perayaan Natal ini, satu tugas telah kita lakukan. Kita telah menceritakan peristiwa itu di dalam perayaan kita hari ini. Tapi satu tugas lagi telah menanti kita di dalam kehidupan sehari-hari. Pulanglah kita ke rumah kita, pulanglah kita kepada kehidupan kita, pulanglah kita kembali kepada orang tua kita. Tetapi jangan lagi engkau bawa kehidupanmu yang tidak baik itu. Jangan lagi engkau bawa sifat-sifat yang tidak baik itu. Jangan lagi engkau hidupi karakter-karakter yang tidak baik itu. Engkau harus berubah. Engkau harus segera meninggalkan hal-hal itu di dalam kehidupanmu, supaya benarlah Kristus telah lahir di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam masa depanmu. Kristus benar-benar lahir bagi siapapun orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.